Belum lagi tentara dan jenderal biasa. Bahkan Peng Aotian pun sulit membayangkannya. Meskipun Peng Aotian memilih untuk percaya pada Qin Yichen, bahkan puluhan juta pasukan dihunus dengan pedang mereka, dan hanya menunggu perintah. Tetapi ketika Peng Yatian melihat gelang giok Jijue terpotong, tetapi 9 hari lagi kepunahan hitam pecah, dia menjadi cemas. Tidak mungkin. Keberadaan itu terlalu tirani. Begitu tirani bahkan klan kaisar mereka mungkin tidak dapat berspekulasi atau memata-matai. Terutama ketika lampu hitam dipadamkan. Peng Aotian tidak hanya berpikir bahwa Qin Yichen terbunuh, tetapi juga moral dari puluhan juta pasukannya di Tian Peng Pass, dan nyawa Tian Peng Pass terputus. Tapi hasilnya, di peron dewa, bilahnya mencapai leher dari pintu yang sama dengan kaisar. Hanya dengan satu potong, darah bisa terciprat di tempat. Marinir pengadilan surgawi dan Tian Pengguan saling berhadapan jauh, dan pada saat ini, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Bahkan kaisar yang kuat di awan yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Mereka masing-masing memegang cermin giok, layar, dan harta karun lainnya, sehingga para pemimpin di belakang mereka dapat menyaksikan pertempuran tersebut. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kaisar semua pihak pada saat ini semuanya terkejut. Bilahnya ada di garis hidup murid yang ada itu. Benar-benar pemandangan yang luar biasa. Tentu saja, cahaya hitam itu benar-benar menakutkan, dan sepertinya sosok Qin Yichen bingung sejenak. Tetapi sebenarnya, dia telah bersembunyi di ruang dan waktu yang bergejolak untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya bisa melawan. Tetapi pada saat ini, hanya mendengarkan amarah kaisar bergema, dan kedatangan Tian Wei, Shen Zhengran tiba-tiba pulih. Feng Tianxing, jangan membuat kesalahan. Pisau pencuri, kamu ingin menjadi jelas. Jika pisau ini dipotong, kamu hanya akan menjadi orang yang tidak akan pernah pulih. Di kapal perang Heavenly Court, semua orang bisa berteriak dengan amarah yang besar. Dan bahkan jika mereka tidak berani menjamin bahwa mereka bisa bergerak lebih cepat dari ujung jari Qin Yichen, mereka akan membunuh mereka. Pada saat ini, seorang kaisar yang kuat di atas awan juga memulihkan indranya, ekspresinya kompleks. Tanpa diduga, Feng Tianxing menang. Ini lusa, Seng Tian, tanda seru. Meskipun Feng Tianxing adalah dewa bawaan, dia benar-benar menang. Seorang kaisar yang kuat perlahan berkata, sayangnya, dia bisa menang, tapi dia tidak berani membunuh. Dengan ini, semua pembangkit tenaga klan kaisar menganggapnya serius dan tidak ada yang menentangnya. Apa identitas murid yang ada itu? Pintu yang sama dari kaisar surga. Setara dengan saudara laki-laki kaisar. Siapa yang berani membunuh? Siapa yang berani memotong? Tian Peng menutup, dan jutaan klan Kunpeng yang kuat mengepalkan tangan mereka dengan erat, mengeluarkan darah dari mata mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara. Jangan melihat mereka hanya berteriak-teriak memilukan, berteriak dan membunuh. Tetapi ketika Feng Tianxing benar-benar menang, mereka tidak berani mengatakan apapun. Aku sangat takut membunuh jenderal pedang ajaib ini. Tidak mungkin. Siapa yang menjadikan Jijue murid keberadaan? Hanya Jijue yang membunuh pusat kekuatan klan mereka, dan bertanya kepada Kaisar Dunia, siapa yang berani memindahkan Jijue? Meskipun keberadaan itu jauh, termasuk Shen Zhengran, Peng Aotian dan kemampuan hebat lainnya belum pernah terlihat, apalagi dewa biasa mereka. Keberadaan itu seperti legenda, seolah-olah tidak ada sama sekali, tetapi kegelapan diselimuti oleh kaisar yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dunia. Jangan pernah muncul, tidak pernah di sini, bahkan tidak pernah menunjukkan sinar kemarahan, yang membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya takut. Inilah kegelapan yang sebenarnya. Ini adalah kepunahan yang nyata. Dan mendengarkan amarah kaisar surga yang bergema, Jijue tidak takut lagi. Dia bahkan mencubit ujung pisau, menoleh perlahan, dan menatap langsung ke arah Qin Yichen. Sudut mulutnya yang terangkat adalah arogansi pemenang. Pisau pencuri, kamu begitu agung. Sayangnya, pelindungmu hanyalah seorang Keiyutian yang mungkin tidak dapat menggantikan bahkan kaisar. Dan aku, kamu tidak akan pernah bisa melawanku, kamu akan selalu menjadi semut. Sementara Jijue menyeringai, masih ada rasa kesal. Bahkan dia merasa bisa menghancurkan pisau pencuri ini sampai mati karena pihak lain sama sekali tidak berani menggerakkannya. Namun, Jijue salah. Qin Yichen membungkuk sedikit, mencondongkan tubuh ke telinganya. Suaranya acuh tak acuh seperti sebelumnya, seolah dia tidak pernah tahu apa itu Jijue. Apa kamu tahu kenapa kamu bisa hidup sampai sekarang? Aku hanya ingin mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan tuanmu. Detik berikutnya, cahaya pedang melintas, dan kepala Jijue terangkat ke langit. Jijue meninggal, dan mata yang penuh kegelapan tetapi perlahan-lahan redup itu penuh ketakutan. Seolah-olah kata-kata terakhir yang bergema di telinga Jijue, itu adalah kata-kata paling ofensif yang pernah dia dengar. Ini pelanggaran besar. Pisau pencuri ini berani mengingini dan memata-matai kekuatan tuannya. Ini lebih baik daripada berpura-pura menjadi kaisar surga dan ingin mati. Ledakan.
Kepalanya terbang ke atas, tetapi Qin Yichen memegangnya di tangannya. Dia membawa kepala Jijue dan menatap Tianhe. Jijue sudah mati. Kata-kata pendek 4 karakter membuat Tian Pengguan sangat mendidih, sulit dipercaya. Dia membunuh Jenderal Feng. Dia benar-benar berani memulai. Pintu Kaisar Surga yang sama dibunuh oleh Jenderal Feng? Jangan bicara tentang Tian Peng Pas. Lihat-lihat, ratusan juta seruan membuat Tianhe bergidik. Qin Yichen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memandang Tian Pengguan dan berteriak, "Saudara-saudara Tian Pengguan. Aku akan membalas dendam atas kebencianmu." Penonton memang tampan. Tapi apakah Anda ingat kesepakatan kita? Peng Yatian gemetar. Dia pasti ingat. Ketika kepala yang berombak ditebang, inilah saatnya meninggalkan gerbang untuk membunuh musuh. Qin Yichen mengangkat kepala Jijue tinggi-tinggi, dan melihat kapal perang Angkatan Laut Tianting. Jijue, aku membunuhnya. Pertempuran hari ini, jenderal ini akan membuatmu menunggu divisi Angkatan Laut dari Pengadilan Surgawi dan tidak berani melintasi Tianhe lagi. Di atas Tian Peng Pas, tentara yang tak terhitung jumlahnya sudah menjadi mata merah. Shao Kun bahkan bergumam, "Para jenderal, pernahkah Anda melihatnya?" Kepala yang berombak telah dipenggal. Di dunia ini, seseorang berani memenggal kepalanya. Brilian, berikan perintah. Jenderal Feng tidak takut, kami juga takut kentut. Anti apaan? Peng Aotian mengepalkan tinjunya, dan mengeluarkan suara gemuruh dari giginya. Tian Peng Pas, bunuh. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Gerbang Tian Peng Pas yang menjulang hampir dirobohkan oleh puluhan juta pasukan. Pada saat itu, puluhan juta tentara dan jenderal menyerang dan mengguncang Tianhe ke langit. Bunuh, Ji Xiaoyu, pencuri pisau, terbunuh, benar-benar terbunuh. Wei Yuanke masih terhuyung-huyung di atas kapal perang Angkatan Laut Pengadilan Langit, seolah kepalanya telah dipenggal. Dan puluhan juta pembangkit tenaga listrik Tian Pengguan, dengan kebencian dan amarah terpancar di wajah semua orang, dan kalah dalam 15 pertandingan berturut-turut. Hari ini, sungguh memalukan. Pada saat ini, banyak kaisar kuat di atas awan tiba-tiba. 3 hari yang lalu, Tian Pengguan berkata bahwa mereka akan mengambil inisiatif untuk keluar dan membunuh musuh. Ternyata itu benar. Dalam pertempuran ini, biarkan Angkatan Laut Surgawi tidak berani melintasi Tianhe lagi. Tanda seru. Sembunyi. Ini hampir merupakan reaksi pertama dari banyak kekuatan kekaisaran. Mereka tidak menyangka Feng Tianxing akan berani memotong pisau itu. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa klan Kunpeng yang telah menyusut lebih dari setahun akan benar-benar berani mengambil inisiatif untuk keluar. Tetapi mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang melibatkan ratusan juta dewa dan iblis. Pertarungan sengit ini pasti akan mewarnai merah Tianhe. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Level pertama Jijue terlempar tinggi, dan sebelum dia jatuh ke Tianhe, dia diinjak oleh pionir yang bergegas membunuhnya. Bahkan kepingan ke-8 itu berguling, menyisakan hanya lapisan awan mendung di atas langit, dan sinar matahari yang menyilaukan diterangi oleh puluhan juta tentara dan baju besi dewa.